Assalamualaikum guys. Mungkin pendakian kali ini adalah pendakian yang paling tidak mujur yang pernah saya alami. Dari segi waktu, persiapan, dan kondisi alam yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan di video inilah semuanya akan saya ceritakan. Di Jepang, tiap minggu kedua di bulan Agustus ada libur panjang selama kurang lebih 1 minggu. Walaupun tergantung masing-masing kebijakan perusahaan. Nah, di waktu itulah saya dan kedua junior saya berencana mendaki salah satu pegunungan di prefektur Nagano, yaitu Gunung Shiroma. Gunung ini termasuk dalam gugusan pegunungan Alpen utara Jepang. Seperti biasa, saya mendaki ditemani adik dan satu junior saya yang berasal dari prefektur Chiba juga ikut serta di pendakian kali ini. Habib namanya. Perjalanan dari Kanagawa menuju Nagano cukup memakan waktu. Memang ada cara yang lebih cepat antara Shinkansen ataupun kereta ekspres. Tapi untuk menekan ongkos, kami memakai kereta biasa. Pada tanggal 13 Agustus pagi-pagi kami pun berangkat menuju stasiun Fuchinobe. Transit di stasiun Hachioji menuju stasiun Takao. Dari stasiun Takao menuju stasiun Matsumoto. Dari stasiun Fuchinobe ke stasiun Matsumoto memakan waktu kurang lebih 3-3,5 jam. Walaupun memakan waktu sebegitu lamanya, tapi pemandangan di sepanjang jalur cukup memanjakan mata. Deretan gunung, sawah, dan pedesaan khas Jepang menemani perjalanan kami. Singkat cerita, sampailah kami di stasiun Matsumoto. Kami memutuskan istirahat makan siang di sini dan lanjut menuju stasiun Hakuba. Jam 12 siang pun kami sampai di stasiun Hakuba. Saya pun langsung cek jadwal keberangkatan bus menuju titik pendakian. Dari jadwal yang ada yaitu jam 2:30 sore. Otomatis kami harus menunggu sekitar 2 jam sampai bus datang. Singkat cerita, bus datang dan kami pun berangkat. Dari stasiun sampai titik pendakian kurang lebih 30 menit. Nah, masalah datang dari sini. Kami ditanya, apakah sudah reservasi tenda apa belum? Jika belum, kami harus balik lagi dan dilarang naik. Alasannya kuota tempat pendakian dibatasi karena pandemi saat ini. Dan sialnya, kami pun belum reservasi. Terpaksa kami turun lagi dan melakukan reservasi agar besok bisa naik. Klarifikasi. Hari ini gagal. Gitu doang. Efek kecewa. Karena tidak bisa naik hari ini, kami pun mencari campground di sekitaran stasiun. Untungnya ada dan gratis. Ya, walau harus jalan kaki sekitar 1,3 km. Tak lama kami pun mendirikan tenda dan membuka perbekalan. Batal dikarenakan seorang Ricky gagal reservasi. Kok gue? Harusnya hari ini naik.
bukan kurang ajar, kitanya aja yang nggak bisa Kan menyesuaikan. kita gak mau kalah. Apa dah? Apa? Padahal mah kagok tiluan. Iya padahal kalau kitanya cekurang gitunya cekurang. Kagok doang tahunnya dari teburak jauh-jauh si Ciba. Itu Kanagawa. Bagian senayna kudu asup. Jauh geuning nepi ke dinya nyaho eta. Tukang Dan simak situ. ongkos. Timang sina ribet. Kenapa? Salahna urang meuli sarua yang di Ciremai. Tidak khawatir bisa. Ya pokoknya mah jadikan pengalaman lah. Pelajaran aja. Paginya pun kami langsung bergegas menuju stasiun. Dikarenakan jadwal bus yang ada sekitar jam 9.40 lebih, kami pun harus menunggu lagi. Setelah menunggu sekitar 1,5 jam, bus pun datang dan kami pun berangkat. Baru. Gong sing nih. Pada jam 10 pagi kami pun sampai dan start pendakian. Trek awal pendakian masih cukup tertutup oleh hutan. Setelah sekitar 20 menit berjalan, jalur agak sedikit melebar. Oh ya, di sini kalian tidak akan menemukan trek berupa tanah. Treknya berupa bebatuan. Setelah 1 jam berjalan, trek pun kembali menyempit. Dari sini, trek lumayan menguras tenaga karena cukup terbuka dan sama sekali minim bonus.
Mantap. Mantap, mantap. Entah ini bagus atau tidak, dari jalur terlihat cukup jelas jalur salju yang harus kami lewati. Cukup membuat nyali sedikit ciut. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, kami memutuskan beristirahat sejenak sebelum memasuki trek bersalju. Juga siok lah. Bungkurai. Gimana si Roma? Ya, sejauh ini tidak mengecewakan. Walaupun kemarin kecewa. Aku biasa kecewa. Alah. Setelah istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Masih ada salju, Bu. Setelah beberapa menit berjalan, kami pun sampai di bibir trek salju. Sebelum memasuki jalur, kami pun bersiap-siap dan memasang krampon di sepatu. Dan memang diwajibkan memakai krampon karena jalurnya berupa salju yang sudah cukup keras. Setelah semua siap, kami pun melanjutkan perjalanan. Pada sibuk pakai krampon. Mata. Trek bersalju ini cukup miring, sekitar 30 derajat kemiringannya. Aku tiis ke celana. Setelah sampai batas trek salju, kami pun istirahat sambil membicarakan hal-hal yang tak terlalu penting. Pakai alasan. Pakai detik deh pipi. Poin satu kan ditanya. Apa kamu keluar dari Daisang? Karena saya garis gambaran uang simpan. Katanya harus keluar dari Daisang supaya ada ketenangan hati.
dalam rangka mencari wangsit kan ini kayak judul YouTube-nya dalam rangka mencari wangsit. Ampun, aing jadi YouTube eta mah. Kan tetap negeri Batur. Sekali-kali kan iya. Tadi geus. Ngomongnya ke bahasa Indonesia gerameng arti seluruh Indonesia warna. Apa ya antep? Menyaur orang-orang Sunda. Tetap di jejak petualang. Semakin atas, trek pun semakin berat dan curam. Dan kadang-kadang kabut pun turun menemani perjalanan kami. Jalur berupa bebatuan dan tanpa adanya bonus cukup memberatkan dan menguras tenaga. Tapi untungnya, pemandangan di sekitar trek cukup memanjakan mata kami.
Gambare. Setelah sekitar 7 jam perjalanan, kami pun sampai di campground. Dan setelah mengurus biaya tempat tenda, kami langsung mendirikan tenda. Tapi masalah baru pun menerpa kami. Badai besar tiba-tiba datang. Badai itu berlangsung selama lebih dari 12 jam. Kita 8 tahun yang lalu ya. Ada apa ini alam? Otomatis, kami pun tidak melakukan summit attack dikarenakan semalaman kami tidak tidur memegang tenda agar tidak roboh. Walaupun pada jam 4 pagi, tenda kami sudah tidak sanggup menahan terpaan angin yang begitu kuat. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Walau tidak sampai puncak, yang penting kami bisa pulang dengan selamat. Jika ada kesempatan lagi, saya akan kembali ke gunung ini. Saya akhiri. Wassalam.